Hai kalian, ketemu lagi dengan Lucia Sutrisno. Apa kabar? Saya yang selalu ada di Light Angel Tarot dan bukain tarot untuk kalian. Mungkin kalian bingung ini ngapain, tadi kan udah ada bacaan tarot. Terus ada lagi nih di akhir minggu nih, di malam minggu. Ya mungkin bisa menemani malam minggu kalian dan ngeliatin video ini. Oke, intinya adalah saya ingin bikin segmen yang berbeda dengan pembacaan tarot yang dari Senin sampai Sabtu saya lakukan. So, di akhir minggu bisa saya posting hari Sabtu atau saya posting hari Minggunya, bisa satu video atau dua video karena saya punya ada satu lagi video tentang Mercury retrograde. Nanti saya posting juga itu, tapi yang ini beda dengan yang itu. So, yang ini intinya saya mau ngomongin tarot tapi tidak membuka tarot untuk kalian atau bacain apalah itu prediksi, pesan atau apalah itu namanya. Oke. Saya cuma mau bilang gini, my dear teman-teman saya atau kalian semua yang selalu mantengin channel saya dan setia selalu nungguin readingan saya. Sebagai orang yang membaca pesan dari tarot sekian lama, ya udah lumayan lama, dari 2008 kayaknya ya. Ya, 2008. Sampai sekarang, walaupun untuk channel ini hanya baru 1 tahunan lah ya. 1 tahun. Saya banyak sekali mendapatkan pro dan kontra mengenai tarot dan buat saya sah-sah aja. Biarin aja. Selama saya tidak menyakiti orang, terus orang juga tidak hanya ingin membunuh saya dengan kata-kata tapi nggak beneran bunuh. Buat saya nggak apa-apa, nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda apapun juga, nggak apa-apa. Tidak mau terima saya pun tidak apa-apa, karena saya tidak mempertanggungjawabkan hidup saya kepada manusia. Saya mempertanggungjawabkan kehidupan saya kepada yang menciptakan saya. So, kalau jalan hidup saya bersinggungan dengan tarot, ini adalah kartu, just a card, dan buat saya ada maknanya, mungkin buat orang lain tidak, atau apapun itu, ya sudah, pendapat orang masing-masing aja ya. Oke, untuk kalian yang sering Google, oke saya pakai HP di sini. Google aja sejarah tarot ya. Walaupun saat ini dihubung-hubungkan dengan klinik gitu ya. Tapi sebenarnya tarot itu zaman dahulu di abad 15 itu hanyalah kartu permainan ya. Permainannya banyak lah, seperti permainan apapun itu, kartu remi atau apa, ya permainan semacam itu. Oke. Dan itu ada di Eropa sana. Di mana kalau di sini Eropa itu banyak sekali di Italia pertamanya gitu kan. Terus sejarahnya sendiri kartu itu semula sebagai kartu permainan ya. Oke, ini saya bacain aja nih. Ini ada A Brief History of Tarot Card. Kalian bisa baca sendiri ya. Gimana tarot itu dulu adalah sebagai alat permainan belaka. Ya, seperti permainan pada umumnya. Tapi tiba-tiba sekarang dihubungkan dengan klinik dan kalau dengan itu saya tidak setuju. Buat saya ini juga bukan berarti saya mempermainkan nasib manusia atau apa, enggak gitu juga. Kalau di YouTube purpose-nya adalah entertainment, oke. Kalau di personal reading yang orang yang datang ke saya minta dibukakan tarot adalah mencari solusi dari masalahnya. Karena kalau pertanyaannya adalah tolong diramalkan jodoh saya, tolong diramalkan karir saya nolak. Saya akan bertanya dulu ada masalah apa. Baru saya bisa cari solusinya. Tapi kalau bagaimana, apakah minggu depan saya akan ketemu pujaan hati saya? Bukan itu, saya geli sendiri karena saya sendiri nggak mau tahu loh. Minggu depan saya bagaimana. Saya cuma tahu hidup saya Senin sampai
Sabtu itu ada Senin sampai Jumat ya, itu adalah rush hour di mana saya harus konsentrasi dengan pekerjaan saya. Oke, saya bekerja di Timika by the way untuk kalian yang belum tahu. Dan saya sebagai food and beverage manager di salah satu hotel di Timika, dan itu cukup menyita pikiran saya. Tapi tarot adalah passion saya dan sudah saya lakukan sejak lama. Jadi saya tidak bisa tinggalkan begitu saja, terutama zaman sekarang, zaman digital, ada YouTube, ada segala macam, dan saya mengikuti hal tersebut. Oke, saya tidak bangga dengan ini, bahkan dulu pernah saya buang, tapi balik lagi. Jadi ya udah, terima nasib, oke. Terima nasib siapa saya dan apa purpose saya di dunia ini. Pro dan kontra selalu ada. Siapapun kalian tetap ada pro dan kontra ya. Contoh kalian ada seorang pegawai biasa, hanya pegawai, staf, administrasi misalnya begitu ya. Menurut kalian biasa saja pekerjaannya, tapi selalu ada pro dan kontra. Selalu ada omongan jelek, ada omongan bagus, ada omongan jelek, ada omongan bagus, begitu aja. So what? Ya udah. Oke, baik. Kalau secara historinya ya, dari dulu itu permainan di abad ke-15 di Eropa, di keluarga-keluarga bangsawan, ini tarot ini adalah sekedar permainan gitu ya. Ya, kalau lagi ada pesta gitu ya. Kemudian tapi mulai akhirnya dihubungkan dengan beberapa kepercayaan. Saya nggak bilang agama ya, karena mungkin zaman dulu tuh bukan agama bentuknya, tapi kepercayaan. Dihubungkan dengan kepercayaan, dihubungkan dengan astrologi, dihubungkan dengan kehidupan manusia, fenomena alam, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya tarot berkembang menjadi seperti sekarang. Apakah itu berupa okultisme atau itu berupa ramal-meramal, terserah kalian gimana menilainya. Buat saya, tarot adalah memberi pertanda, memberi warning, memberi sign, ya sign tanda ya sama ya, untuk satu hal yang ingin saya ketahui. Tapi bukan cuma tarot sih, ada oracle card, ada ini yang sebelah sini oracle card saya, yang sebelah sini tarot saya. Jadi sebenarnya nggak cuma tarot aja yang bisa memberikan pertanda, tapi juga kartu lain bisa begitu, atau apapun itu. Ada yang bisa baca dari teh, dari kopi, bahkan dadu, macam-macam. So tarot hanya bagian dari itu. Bagaimana saya membaca tarot? Beda mungkin dengan orang lain yang juga membaca tarot, karena saya yakin setiap orang itu unik. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, semuanya itu tergantung orangnya, tergantung gimana kalian ngelihatnya. Saya juga yakin ada beberapa di antara kalian gak suka dengan cara saya ngebacain. Ya kalau gak suka gak jadi subscriber ya, terus gak nonton. Tapi maksudnya ada yang gak suka terus skip, gak apa-apa. Ada yang dislike, gak apa-apa juga. Ada yang jadi haters, nggak apa-apa juga. Buat saya itu nggak penting. Yang penting saya memberikan apa yang bisa saya berikan kepada kalian yang membutuhkan. Selalunya saya bilang kalau membutuhkan personal reading silahkan hubungi. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke. Dan please jangan tulis masalah pribadi kalian di kolom komentar. Semua orang lihat. Itu sama aja kalian membuka isi dapur kalian. So, kalau membutuhkan personal reading lebih baik personal. Ya, dan kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalian bisa cari solusinya kemana aja. Ke pemuka agama, ke saudara, ke orang tua, ke teman, dan lain sebagainya. Tidak perlu ke saya. Atau ke tarot reader yang lain juga monggo silahkan. Karena buat saya yang penting dapat solusinya. Siapapun yang membantu itu nggak masalah. Oke, ini adalah tarot deck yang menurut saya ini yang paling klasik ya. Ini yang klasik ya. Rider Waite Tarot namanya ya. Ini Rider Waite Tarot, ini boxnya. Oke, ini the original
Katanya tulisannya sih gitu ya. The Original Tarot. Oke. Yang disebut dengan itu tadi Rider Waite Tarot. Itu boxnya gambarnya The Hermit dan pas banget di bawah ini di bottom of the deck juga The Hermit sih sama. Oke, jadi coba deh saya ngomongin The Hermit ya. Karena ini kartunya muncul di bawah, so saya ngomongin The Hermit ya. Oke, The Hermit. Kalau kartu ini muncul, kelihatan nggak sayang? Kelihatan ya The Hermit. Kalau kartu ini muncul, ya, The Hermit itu siapa sih? The Hermit itu pertapa. Ini lambangnya siapa? Ini lambangnya Virgo. Kebetulan saya Virgo. Oke, nggak ada yang kebetulan. Mungkin memang harus saya mulai dengan The Hermit ya. Di video-video mendatang saya ngomongin yang lain. Oke, so satu deck kartu ini berisi 78. Kalau nggak salah ya 78. Silakan koreksi saya kalau salah, silakan di Google aja karena ya saya tidak selalu ingat, tapi kalau tidak salah ingat itu adalah 78 dan itu berupa Major Arcana dan Minor Arcana. Major Arcana itu seperti The Hermit, ini Major Arcana. Minor Arcana ini yang kayak gini, ini Five of Pentacles. Oke, saya nggak mau ngomongin yang ini dulu, yang ini aja. Oke, The Hermit ini balik lagi ke The Hermit. The Hermit ini adalah lambangnya Virgo dan itu pertapa. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya, kenapa Virgo dilambangkan dengan seorang pertapa. Secara make sense aja, secara logik aja, pertapa itu seperti apa sih? Pertapa adalah orang yang berdiam diri, ya mungkin juga puasa, bermeditasi, berdoa untuk mencari kebenaran tentu saja, ya. Tapi caranya mencari kebenarannya bukan menjadi detektif gitu atau belusukan ke sana kemari, enggak, tapi bertapa untuk mendapatkan sesuatu hal. Oke. Bukan berarti orang Virgo itu harus jadi pertapa semua, enggak gitu juga ya. Tapi kenapa lambangnya Virgo pertapa? Lucu juga sih sebenarnya untuk dipertanyakan. Akan tetapi untuk pembaca tarot seperti saya, ini ala saya aja ya. Kalau The Hermit yang muncul, oke, apalagi begini ya, tidak terbalik, oke. Itulah tanda-tanda bahwa kita atau orang yang sedang dibacakan itu mesti aware ya, bahwa segala sesuatunya tuh mesti dianalisa dengan baik, mesti dicari sumbernya dulu, sumber kebenarannya dulu, sebelum kita memutuskan sesuatu. Karena pertapa nggak gerabak gerubuk, nggak gerasa gerusuk. Dia bisa misalnya bertapa 40 hari tanpa makan, tanpa minum, hanya berdoa atau hanya bermeditasi untuk mendapatkan jawaban atau mendapatkan kebenaran. Jadi bila kartu ini muncul, kalau si kartu pertapa ini, si Hermit ini muncul, itulah yang harus dilakukan oleh si orang yang sedang dibacakan. Gitu. Oke, tapi sekali lagi kartu sebelumnya apa, kartu setelahnya apa. Karena itu kalau saya membacakannya itu jalan ceritanya nyambung. Tidak kartu per kartu gitu. Kartu ini artinya ini, kartu ini. Yang seperti itu biasanya membaca buku dan menghafal bahwa kartu ini artinya gitu. Tapi kalau saya menyambungkan dari kartu sebelumnya sama kartu setelahnya. Oke, sekali lagi setiap pembaca tarot itu beda-beda dan caranya juga beda-beda. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang yang paling benar ini, yang paling salah ini, nggak gitu. Semuanya unik dan semuanya punya karakteristik masing-masing. Saya sendiri punya pembaca tarot dari luar yang saya suka dan saya suka dengerin dia bukain tarot untuk si Virgo karena ya related aja dan saya melihat kartunya toh saya juga bisa membacakan sama seperti yang dia ucapkan, sama seperti apa yang ada di pikiran saya gitu. Oke, balik lagi ke Google. Oke. Balik lagi ke Google. Kalian bisa Google di sini apa arti hermit, The Hermit.
The Hermit Tarot, apa artinya? Oke. Oke, di sini disebutin di Wikipedia, The Hermit itu deskripsinya adalah an old man, orang tua, carrying a staff in one hand, pegang satu benda di satu tangan, di satu tangan begini, dan pegang lentera, ya kan, di tangan yang lain, gini. Oke, old man, oke, orang tua gitu. Dan meaningnya atau artinya, The Hermit menyarankan bahwa kalian berada di periode untuk introspeksi. Nah, sama kan seperti yang tadi saya bilang, segala sesuatunya harus dianalisa dulu sampai ke dasarnya. Apa yang menjadi dasar dari sebuah masalah atau apapun itu. Jadi memang benar-benar harus didalami dulu. Berarti sama ya, introspeksi kata-katanya itu ya. Satu termnya itu introspeksi, oke? Ada di periode di mana harus merefleksikan diri, ya kan? Diri sendiri, dan jauh dari keinginan. Jadi gini, kalau kita menginginkan sesuatu harus lihat dulu dasarnya, harus ngaca dulu. Apakah memang ini buat kita pantas, enggak, kayak gitu ya. Segala sesuatunya harus ngaca dulu lah gitu ya. Berkaca pada diri kita sendiri dulu gitu. Sampai di sini kalian bisa mengerti bahwa kartu tarot itu sebenarnya memiliki arti yang dalam. Saya nggak mengerti kenapa orang banyak bilang bahwa ini adalah kartu setan, kartu yang nggak baik, kartu sihir atau apapun. Saya nggak ngerti kenapa orang bicara seperti itu, karena buat saya nggak ada kekuatan dari kartu ini, nggak ada selain memberikan satu hal untuk dikatakan kepada kalian, pesan-pesan kepada kalian itu kalau saya yang membukakan kartu gitu ya. Dan saya yakin itu juga yang dilakukan oleh pembaca tarot yang lainnya. Mungkin ada yang punya kelebihan untuk melihat hal-hal yang tidak kalian bisa lihat, tapi kalau saya enggak, saya tidak, saya bukan dengan visi ya, dengan melihat sesuatu, tidak, saya tidak melihat sesuatu. Kalau dengar iya, saya mendengar, tapi tidak selalu ada. Tapi untuk visinya iya ada, visi yang terlihat gitu, ada visi bukan apa ya bilangnya ya, vision itu ada, kedengeran juga ada, tapi bukan kayak indigo gitu ngelihat yang aneh-aneh, enggak, saya enggak yang kayak gitu. Oke, bukan, saya bukan yang kayak gitu, oke. Dan saya juga tidak ada banyak yang punya kelebihan mungkin untuk meramalkan, saya tidak. Sekali lagi saya tidak mau disebut sebagai fortune teller, saya cuma tarot reader aja ya, intuitive tarot reader boleh lah ya, kayak gitu aja. Tapi intinya adalah apapun yang kalian lihat, apapun ya, nggak cuma hanya tarot, hal lain, itu jangan ditelan mentah-mentah ke dalam diri kalian, ke dalam kehidupan kalian. Kalau memang ada pesan baik yang bisa diambil, diambil aja. Kalau related dengan masalah kalian dan bisa menjadi solusi, ya syukurlah, alhamdulillah, puji Tuhan, itu bisa menjadi masukan yang baik untuk kalian. Tapi intinya jangan jadikan itu patokan untuk kalian mempercayai segala sesuatunya secara literally, secara saklek-saklek, secara bold gitu ya. Tapi tetap yang kalian harus percaya ya tentu saja Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Oke, segmen tarotnya sekarang ini cuma segini aja karena memang nggak panjang-panjang sih, mungkin omongan saya yang panjang. Oke, tapi tarotnya memang satu-satu aja ya. Hari ini adalah The Hermit, dan nanti yang lainnya akan, ya kapan lagi, mungkin minggu depan saya akan bikin yang lain lagi. Oke,
Sekian aja untuk kalian, terima kasih sekali masih mau dengerin, saya ngomong di channel saya, Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan terima kasih atas support-nya. Saya berharap kalian tetap berbahagia, apapun keadaan kalian, tetap bersemangat, bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Dan tentu saja berserah kepada Tuhan, dan semoga Tuhan selalu memberikan yang baik-baik untuk kita. Yang baik-baik bukan berarti Tuhan nggak kasih yang jelek juga. Yang jelek itu untuk proses pembelajaran, pendewasaan kita tentu saja. Sadari itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Selamat malam minggu. Bye.